Nggih, Om Swastiastu, Wastantiam, Jiremangku Ketut Wirawan sebagai pemangku di Puro Candi Tebing Gunung Kawi Tampak Siring. Kalau sejarah di Puro Gunung Kawi, di mana pada masa pemerintahan dari Raja Udayana dengan patni beliau atau istri beliau yaitu Gunapriya Dharma Patni memerintah di Bali, yaitu diperkirakan di abad ke-10, di mana ditulis dalam prasasti kalau Puro Gunung Kawi ini sebagai tempat pertapaan dari Raja Udayana, di mana ditulis di prasastinya dengan Kangkyagan Ambarwati. Dari sana diambil kalau Puro Gunung Kawi ini merupakan peseraman dari Raja Udayana, yaitu sebagai tempat memperdalam ilmu spiritual dari agama Hindu maupun Buddha. Di mana adapun Puro Gunung Kawi ini adalah perpaduan dari konsep Siwa dan Buddha. Di mana adapun candi yang ada di Puro Gunung Kawi ini dengan konsep Siwa, sedangkan gua dengan konsep Buddha. Di mana pada masa Raja Udayana dengan gelar Tapulung, beliau berkehendak membuat pariangan atau pura seperti yang ada di Jawa. Puro Gunung Kawi ini aslinya cuma adalah gua dan candi pada masa Raja Udayana, di mana dibuatnya, kalau di prasastinya dibuat di tahun 945. Prasasti tentang pertapaan Raja Udayana itu dibuat oleh putra beliau yaitu Raja Marakata. Dimanapun adapun nama dari Puro Gunung Kawi ini diambil dari nama candi dan juga gua, di mana candi yang ada di Puro Gunung Kawi dengan nama Candi Persada Ukir dan Persada Guru, di mana Ukir berarti gunung atau Buddha atau Pertiwi atau gua, sedangkan Kawi berarti Widi, di mana kata Kawi diambil dari kekawian Ipatih Kebo Iwo atau dibuat oleh Mahapatih Kebo Iwo. Jadi singkatnya Puro ini dinama Puro Gunung Kawi. Kalau berdiri diperkirakan di akhir abad ke-9. Kenapa diperkirakan di akhir abad ke-9? Sebab di tahun 945 prasasti tentang pertapaan Raja Udayana dibuat oleh putra Raja Udayana yaitu Raja Marakata. Kalau pelinggih yang ada di Puro Gunung Kawi ini tidak banyak, karena pelinggih asli dari Puro Gunung Kawi ini adalah candi dan juga gua. Yaitu pelinggih pelengkap yang ada di Puro Gunung Kawi yaitu ada pengaruman, ada pewedan, dan juga ada peselang. Kalau di yang besar ini dengan nama pecanangan, dan juga ada abadi pengantap. Kalau fungsi candi yang ada di Puro Gunung Kawi ini sebagai tempat pemujaan dari Raja Udayana dan juga kedua putra beliau dan juga permaisuri. Fungsi candi itu mohon maaf nih, karena di sejarahnya tidak tertulis, dan juga di situs yang ada di candinya tulisannya sudah hilang. Yang masih bisa dibaca cuma dua candi, yaitu yang sebelah utara, yang paling utara dan nomor 2 dari utara, yaitu yang paling utara Aji Lumahing Jalu, sedangkan jadi yang kedua yang di selatan yaitu Ruo Anak Hido. Disebut sebagai tempat pemujaan dari Raja Udayana dan juga ke putra beliau yaitu Marakata dan Lausu. Sedangkan ketiga candinya itu tidak diketahui, karena seperti yang saya jelaskan tadi, di sejarah tidak ditulis, tentang tulisnya ada di candi, dan juga di candinya itu sendiri tulisannya sudah hilang, sudah termakan usia, sudah lapuk.